Menyaksikan NTV Prime, sebelum dialog kita lanjutkan, kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat daftar juara Piala AFF berikut ini. Oke, yang pertama ada Thailand yang 7 kali menang ya. Ini Raja Piala AFF, dilanjutkan dengan Singapura 4 kali, kemudian Vietnam 2 kali, dan Malaysia 1 kali. Oke, di grup B ini ada Vietnam yang akan menjadi kompetitor terberat. Dan STY sayangnya tidak punya prestasi juara, hampir juara saja. Betul. Berat dong ya. Ya, ini yang sebenarnya menjadi juga pertanyaan ya bagi mungkin para pecinta sepak bola yang mungkin dalam tanda kutip masih mencoba berpikir waras ya, tidak terlalu STY-holic lah. Kan banyak nih, nggak apa-apa nggak juara, sekarang buktinya putaran ketiga gitu loh. Nah, sebagai pelatih profesional ya ibaratnya kalau membawa timnas, memang targetnya kan STY adalah menjadi juara sebenarnya ketika dibawa ke sini, bukan sebagai development saja untuk para pemain muda gitu loh. Nah, di periode keduanya ini dia harus membuktikan bawa gelar. Kemarin di SEA Games yang menjadi juara adalah Coach Indra Safri, bukan STY, karena kebetulan berbenturan dengan agenda Piala Asia U23 itu kan. Makanya AFF ini menjadi sebenarnya salah satu pembuktian awal dia di periode kedua ini. Harus lihat, sayangnya lagi jadwalnya berbenturan dan dia tidak bisa membawa pemain utama. Itu yang menjadi handicap dan mungkin akan menjadi salah satu pengecualian buat dia nggak dapat juara. Nanti pada saat SEA Games 2025, kalau misalkan dia masih lanjut ya, harusnya sih masih lanjut kalau ngeliat situasi sekarang gitu loh, nggak dipotong di tengah jalan periode kedua ini, dia ditargetkan bisa membawa medali emas. Kalau gagal lagi seperti yang pernah dia lakukan di SEA Games sebelum kemarin 2023-2021, itu kan dia hanya medali perunggu ya. Nah, ini akan menjadi pertanyaan juga, pasti akan jadi muncul kritik juga kepada dia gitu loh. Kok nggak bisa bawa juara? Akan jadi obat kalau misalnya Indonesia lolos Piala Dunia, itu udah nggak ada lawan, itu udah pasti. Tapi memang STY ini kalau bisa sepanjang periode dia kepelatihan dia sampai kapanpun nanti ya, masa habis kontrak ya, harusnya dia bisa membawa setidaknya 1 kali juara untuk Indonesia. Entah itu di SEA Games, entah itu di Piala AFF gitu. Untuk pembuktian sebagai kapasitas dia sebagai pelatih profesional. Kalau Pep Guardiola udah nggak perlu tuh piara Carabao. Iya, itu nggak perlu. Tapi kan ini kita sebagai Indonesia itu perlu gitu loh. Kalau saya berpikir gini loh, Sintayong itu kalaupun dia nggak juara apa-apa dimanapun gitu ya, tapi membawa level permainan Indonesia baik di kelompok umur apalagi yang senior ke 3 atau 4 lebih baik daripada sebelum dia, buat saya itu udah berhasil. Ya development gitu. Artinya kan hanya membawa development. Jadi kalau ada tuntutan tentang dia harus menjadi juara bahkan di level AFF sekalipun, menurut saya tuntutan itu lebih kepada apa ya, agak berlebihan ya menurut saya kan. Karena Sintayong sih sebagai pelatih kan nggak bisa dipungkiri gitu ya. Strateginya walaupun kadang-kadang juga strateginya dipertanyakan. Tapi kan dia sudah membawa level permainan Indonesia lebih baik. Peringkat FIFA juga lebih baik. Peringkat FIFA-nya juga naik gitu loh. Terus emang kalau nggak jadi juara Piala AFF apa masalahnya gitu? Ya harus juara dong, setidaknya ada gelar gitu loh, prestasi yang bisa ditorehkan. Yang penting confidence seluruh persepak bolaan nasional tuh udah naik. Ya kan di level senior apalagi di level U23 Indonesia udah masuk yang salah satu yang paling ditakuti sekarang di Asia gitu. Tinggal mendevelop yang di kelompok 22, 21, 20 gitu loh. Jadi itu ilmu yang harus diperas dari Sintayong untuk yang level kelompok umur. Kalau yang di level senior menurut saya ya udah bukan mentok ya, tapi dia udah hampir semua ilmunya dikeluarin untuk itu. Jadi saya tetap berpendapat kalau Sintayong nggak juara juga nggak apa-apa. Kalau saya ukurannya, kalau bagi saya ya namanya prestasi itu ya juara, bukan sekedar development doang. Itu sih kalau dari saya. Makanya saya harus duduk di tengah dari tadi, saya harus bergeser ke tengah. Makanya saya bilang tadi kalau Pep Guardiola udah nggak perlu Carabao. Oke lah, kita mau juara deh. Untuk menjadi juara kita harus turunkan siapa saja starting 11 ya. Kita mungkin mulai dari kiper dulu, boleh? Kalau dari kiper kira-kira pilihan STY kan ada Cahya Supriyadi ini. Ya, di sini kalau ngelihat dari statistik kiper ya, memang Cahya Supriyadi, Erlangga Setio itu main di Liga 2. Tapi mereka dapat menit bermain yang cukup dan menjadi andalan.
terutama Cahyo Supriyadi di FC Bekasi City yang sekarang ada di posisi pertama grup 2 Liga 2 gitu. Sementara Dava Fasya dan Ikram Al-Ghifari sebenarnya di kelompok umur mereka menjadi andalan timnas, tapi di klubnya tidak dapat menit bermain karena kalah saing. Dava Fasya misalnya kalah saingnya ada Nadeo di situ, ada Angga Saputro gitu. Itu ada 2 senior bahkan 3 senior yang harus dia lewati gitu. Jadi memang dia hanya kiper keempat di Borneo. Sementara Ikram Al-Ghifari ini kan cadangannya juga ada kiper senior juga di Semen Padang gitu. Jadi memang kemungkinan besar yang mungkin akan dipercaya sebagai starting 11 adalah Cahyo Supriyadi atau Erlangga Setio sih kalau menurut saya. Okay. Masih akan di trimming jadi 2 ya atau iya, jadi 3? Jadi 3 sih kayaknya kiper yang dibawa 3. Jadi dari 23 pemain itu 3 kiper yang akan dibawa. Jadi kemungkinan besar bakal dicoret. Tapi memang yang kalau untuk turnamen memang butuh kiper yang menit bermainnya banyak. Martin Pas. Nggak mungkin. Kan nggak dipanggil juga. Iya kan istirahat buat nanti. Yang ada aja ini. Yang ada aja itu. Supriyadi ya. Jadi memang turnamen itu butuh, kalau kita dulu sering nyebut Jerman spesialis turnamen, ya karena apa? Turnamen itu pressure-nya tuh langsung walaupun dalam waktu yang singkat ya. Tapi pressure-nya tuh nggak kayak kompetisi. Kalau kompetisi nggak main besok, aku bisa main minggu depan. Gitu. Kalau di turnamen pressure-nya tuh direct. Nah ini yang butuh Jadi Mas Joy, menurut Mas Joy sebaiknya yang diturunkan untuk kiper? Yang banyak jam terbangnya Supriyadi. Supriyadi ya, sepakat berarti ya kali ini ya. Oke, kita lihat back sekarang. Dari nama-nama ini, kira-kira sebaiknya starting 11 kita siapa ya? Ya udah pasti kalau para pemain ini bisa datang, Justin Hubner, Pratama, Asnawi, Mangkualam, Muhammad Ferrari itu akan jadi pemain utama di 4 back ya. Di 4 back timnas kita gitu loh. Kalau misalkan selain pada mereka yang lumayan agak menit bermainnya lumayan banyak, ada Zaki Ashraf. Itu bisa diandalkan. Itu untuk posisi back sayap. Kemudian ada Ahmad Maulana juga. Itu adalah Zaki Ashraf by the way update terakhir cedera. Jadi sudah dicoret. Iya, makanya ada Michael Tata dan juga Ahmad Maulana sebenarnya yang bisa mengisi posisi back sayap sebagai alternatif Pratama ataupun Asnawi Mangkualam. Kadek Arel di U20 oke, di Bali United sudah banyak dapat kesempatan bermain sama Kusteko. Jadi dia mungkin bisa menjadi alternatif untuk nanti pengganti dari back tengah Justin Hubner. Mas Joy, gimana Mas Joy? Ya kalau Justin bisa main, Asnawi bisa main, Arhan. ya mereka lah yang harus diandalkan karena mereka kan jam terbangnya juga udah tinggi banget, udah main di senior pasti confidence-nya luar biasa gitu loh. Dan nggak takut ketemu Vietnam senior sekalipun gitu. Iya, jadi udah ada jam menurut terbang. saya ya nama-nama itu kalau bisa main ya. Masih ada Muhammad Ferrari juga yang tampil reguler juga kan. Jadi rasanya sih belakang seperti biasa sih kalau dari lihat skuadnya mewah Indonesia ini kalau di sektor belakang ya. Ya mungkin kalau di senior kan Martin Pas terlalu mewah tapi sekarang di depannya itu kan barisan depannya tuh mewah banget apalagi kalau kita bicara Rizky Ridho, Jai Isdes dan macam-macam itu. Tapi kalau yang sekarang ada di dalam squad itu bisa bermain, bisa dilepas oleh timnya, saya kira itu yang terbaik. Baik, kita lanjut ke lini tengah, gelandang. Listnya antara lain ada Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, ini top-topnya nih. Bung Rais? Kalau melihat dari komposisi ini, Ivar Jenner semoga aja bisa dilepas, itu pasti akan menjadi pilihan utama, udah nggak bisa dipungkiri. Plus dia akan di-double pivotkan dengan Arhan Fikri dari Arema. Kemudian ada Marcelino Ferdinand, sudah pasti tidak mungkin tergeser, entah dia ditaruh sebagai gelandang serang ataupun nanti pemain sayap. Satu lagi yang sedang naik daun adalah Rivaldo Pakpahan bersama Borneo FC musim ini. Dia salah satu pemain muda yang memang sedang naik daun. Menit bermainnya sangat banyak sekali, salah satu yang sangat banyak di Liga 1 musim ini. Plus Imade Tito Wiratama yang juga lagi melejit bersama Bali United. Oke, Mas Joy sendiri pilihannya? Kalau Ivar bermain pasti dia akan jadi jangkar. Dia akan jadi pivot di tengah. Marcelino kalau dia bisa bermain, dia akan jadi pemain nomor punggung, posisi nomor punggung 8 atau nomor punggung 10 bergantian dengan siapapun nanti strikernya. Tapi menurut saya memang kalau mereka bisa bermain ya udah pilihan gampang. Ya, yang kalau susah itu kalau mereka nggak bisa bermain dengan semua alasannya ya. Nggak bisa dipanggil karena memang mungkin blendingnya masih butuh waktu untuk pemain-pemain yang jarang tampil. Baik.
Ini semua percuma kalau defense-nya bagus, possessing-nya bagus, corner kick-nya bagus kalau tidak ada striker yang bisa ngegolin. Kita lihat daftar striker penyerang di sini ada Rafael Struijk, Hoki Caraka, Arhan Kaka, Ronaldo Kuateh atau Joy Berra, kemudian ada Arsa Ramadan Ahmad. Iya, kalau dari komposisi ini pasti Rafael Struijk, tapi nggak mungkin di fase grup karena sudah dikonfirmasi dia baru bisa semifinal kalau kita lolos. Ya udah pasti ini Hoki Caraka yang akan jadi andalan. Plus sama Ronaldo Kuateh, Arhan Kaka ataupun Arsa mungkin hanya akan menjadi pelapis ya, kalaupun nanti akan dibawa. Saya rasa komposisi dari striker ini hanya satu kalau misalkan nanti akan ada yang dicoret gitu loh. Mas Joy? Hoki menurut saya pilihan untuk pemain posisi nomor punggung 9. Ya. Dia reguler tampil bersama PSS, confidence-nya juga nakal, jahil, agak liar juga cara bermainnya. Jadi menurut saya dia adalah striker masa depan kalau dia mendapatkan jam terbang yang lebih banyak lagi. Bukannya Kuateh kan gayanya eksplosif tuh, larinya kenceng, terus. Kalau eksplosif saja menurut saya ya nggak cukup ya, memang dia juga jago cari posisi kan? Iya, kalau positioning dia oke gitu loh. Jadi memang pilihannya dua, Hoki atau dia gitu loh. Jadi kalau Rafael Struijk hanya bisa bermain semifinal, semifinal ya mungkin dia nanti akan jadi faktor yang mungkin bisa jadi faktor X yang bisa menentukan Indonesia lolos ke final atau enggak. Iya, yang jadi masalah juga striker kita hanya eksplosif saja, saya jadi kepikiran nih. Iya, sejauh ini yang saya lihat ya, memang faktor kelemahan di timnas kita adalah soal ketajaman. Pergerakan eksplosif, sangat liar di depan gawang lawan. Karena ini cuma nggak klinikal. Beberapa peluang yang dihasilkan kalau di level tinggi akan sangat beresiko seperti yang kita alami ketika menghadapi Jepang ya. Dapat ataupun Australia gitu, dapat peluang di depan gawang, Ragnar Mangun gagal menjadi gol di menit awal. Iya, akhirnya kan yang diandalkan striker dia gitu ya. Tapi tidak klinikal, itu akan menjadi masalah buat kita gitu loh. Nah ini yang menjadi PR juga. Ya sudah berapa dekade ya setelah era Bambang Pamungkas ini selesai, kita sangat sulit sekali ya untuk mendapatkan striker yang benar-benar tangguh di depan, tajam, eksplosif. Apalagi tipikal STY juga ingin strikernya itu eksplosif, sangat liar. Dan itu juga mungkin kenapa Jens Reven tidak dipanggil saat ini ya, untuk saat ini, dan butuh di develop lagi. Untuk agar bisa masuk ke level senior gitu. Rafael Struijk terlalu mungkin secara strength-nya kurang lah, secara strength-nya mungkin stylish. Gak usah diandalkan kan semifinal juga. Ya sudah, seandainya ya STY sedang menonton acara ini, apa yang ingin Mas Joy dan Bung Rais katakan? Nonton juga nggak ngerti, tapi ada JJ penerjemahnya. Dengan komposisi pemain yang saat inilah 31 jadinya. Kalau saya bilang sih target juara itu nggak usah terlalu dipikirin, gitu loh ya, karena level di AFF ini memang udah cukup tinggi lah, karena juga ternyata sudah masuk ke bisa dihitung poinnya untuk peringkat FIFA. Tetapi memang prioritas Indonesia bukan di situ. Jadi kalau hanya untuk memenuhi egonya STY bisa menjadi juara di salah satu event, menurut saya itu nggak terlalu penting. Jadi lebih penting buat saya dia bisa tetap berkonsentrasi tanpa mengambil resiko yang terlalu banyak untuk seniornya. Jadi kalau saya bisa memesankan itu dan sampai ke dia, mudah-mudahan sampai, ya mudah-mudahan dia lebih loss dan malah bisa jadi juara gitu ya kan? Ya nggak terlalu membebani. Ya. Kalau saya sih cuma berusaha coach tolong hadirkan kejutan-kejutan yang sangat luar biasa lagi buat timnas kita, karena sangat banyak kejutan yang sudah dia lakukan ya sejauh ini. Memang belum ada gelar juara, tapi sudah banyak kejutan yang dia lakukan. Mudah-mudahan di Piala AFF kali ini bisa menghadirkan kejutan yang malah berbuah juara nantinya. Mudah-mudahan itu tercapai sih. Kita juga sangat menantikan aksi spektakuler skuad Garuda Muda dan good luck tentunya untuk Garuda Muda yang akan bertanding tanggal 5 Desember ya, kalau nggak salah. Dan mudah-mudahan bisa mematahkan nih predikat spesialis runner up. Terima kasih Mas Joy. Sama-sama. Terima kasih Bung Rais. Pemirsa NTV